anak-anak semuanya. Karena hari ini Pak Guru sudah Google Meet hari ini, jadi seperti biasa anak-anak kalau guru sedang menyampaikan materi nanti semuanya di mute, kecuali nanti kalian mau bertanya boleh mikrofon. Oke ya anak-anak semuanya. Hari ini kita pembelajaran tematik, namun tidak semua materi pelajarannya Pak Rusdi akan bahas. Hanya beberapa pokok bahasan yang menurut Pak Rusdi penting untuk disampaikan ke anak-anak semuanya. Kalau bacaan, kemudian yang lainnya nanti bisa kalian cermati di materi yang Pak Guru share atau di LKS. Namun ada beberapa materi pokok bahasan yang harus Pak Guru jelaskan secara langsung ya, biar anak-anak lebih memahaminya. Anak-anak semuanya, kita masih di tema 3, subtema 1 di pembelajaran keempat. Semestinya hari ini sudah di pembelajaran 1 ya. Karena hari Senin kita di pembelajaran 1. Namun kemarin ada beberapa pembelajaran yang tertinggal. Oke Pak Guru, mohon izin untuk share screen-nya ya. Pak Guru akan share screen. Sudah terlihat nak? Share screen apa Pak? Belum ya? Oke, berarti sedang OTW menuju ke tempat kalian semua. Oke, siap. 5 pandek. Nah, sudah Pak? Tat? Sudah Pak? Oke, kalau sudah terlihat kalian cermati yang Pak Guru share atau Pak Guru tampilkan di pagi hari ini. Kita masih materi mengenai makanan sehat ya Nak ya. Nah, nanti ada pembelajaran pertama, di situ ada percakapan antara Siti dan Lani. Nah, ini adalah tokoh ataupun karakter di tema ketiga, ada Siti dan Lani. Aku ya Bu. Nanti kalian bisa baca. Kemudian ini adalah bacaan tentang wortel. Nanti kalian bisa baca paragrafnya, kemudian ide pokoknya kalian temukan. Nah, Pak Guru coba akan mengulas tugas pertama di sini. Nah, setelah kalian akan membaca bacaan-bacaan yang tadi di atas, ya, kalian halo anak-anak, kesepakatan belajar kita adalah saat Pak Rusdi sedang menerangkan mikrofonnya dimatikan. Masa menguap nggak ditutup ya, tolong dimatikan mikrofonnya dulu biar anak-anak yang lain tidak terganggu ya. Di tugas ini Pak Guru akan memberikan penugasan ke kalian membuat sebuah laporan sederhana ya. Jadi kalian menganalisis dulu atau membaca atau memahami bacaan tentang tadi yang mengenal wortel ya. Mengenal wortel kalian baca. Nah, itu adalah pokok bahasan yang materi di pembelajaran 4. Nah, apabila nanti kalian ingin mencari referensi yang lain, sumber-sumber informasi yang lain tentang wortel, tentang lingkungan sosial dan sebagainya, anak-anak boleh searching, anak-anak boleh melihat di internet, melihat di buku, di LKS, ataupun bertanya jawab, diskusi dengan teman-teman ataupun orang lain atau orang tua. Ya, jadi yang pertama adalah berdasarkan bacaan wortel tadi, ya kalian nanti akan mengidentifikasi. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan dan alam sekitar. Di pembelajaran kemarin Pak Guru sudah mengulas sebagai apa yang disebut dengan interaksi. Hubungan manusia satu sama lain akan membentuk sebuah pola interaksi. Ya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan ya. Nah, yang pertama adalah manusia dengan lingkungan alam sekitar. Bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial.
Interaksi manusia dengan lingkungan sosial berarti di tingkat lingkungan masyarakat, mulai dari lingkungan terendah kita, keluarga, RT, RW, kelurahan, sampai skup yang paling luas, yaitu masyarakat luas adalah bangsa dan negara. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan, dengan sosial tentunya akan menimbulkan sebuah keragaman. Ya. Tidak ada sebuah komunitas masyarakat itu tanpa keragaman. Gak ada homogenitas, itu tidak ada. Yang ada adalah sebuah heterogenitas atau keberagaman. Ya, keberagaman ini adalah sebuah kekayaan bangsa kita. Di pembelajaran kemarin kita sudah mengulas bagaimana keberagaman yang ada di negara kita. Keberagaman tentang suku, bahasa, adat, budaya, agama, makanan, ya, pakaian, bahkan cara hidup masyarakat kita pun beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam suku di Indonesia, bukan menjadikan keragaman itu menjadi sebuah perpecahan atau menjadi sebuah malapetaka. Namun keragaman itu adalah sebuah anugerah, sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Oke, anak-anak semuanya, itu adalah 3 poin penting. Interaksi manusia dengan lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman. Itu yang akan menjadi dasar nanti anak-anak mengerjakan laporan sederhana tersebut. Nah, formatnya, cara penulisannya, masih ada yang mic-nya terbuka. Minta tolong ya, ganggu teman yang lain. Nah, format laporannya bentuknya adalah nanti kalian tulis dengan di buku atau di kertas ya. Dengan pertama judulnya, kalian menulis judul laporannya apa, kemudian tujuannya, kemudian hasil identifikasinya, kemudian kalian menyimpulkan. Nah, jadi bahan yang kalian gunakan untuk membuat laporan ini adalah berupa bacaan tadi yang berjudul mengenal wortel. Jika kalian akan menambahkan sumber-sumber bacaan atau sumber materi, kalian boleh mengambilnya dari internet, dari buku, dari referensi yang lain. Ya, jadi 3 poin pokok yang kalian akan buat adalah interaksi manusia dengan lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman. Nah, format laporannya kalian membuat judul, tujuan, hasil identifikasi, dan kesimpulan. Oke, anak-anak. Nah, ini contoh penulisannya. Nah, ini contoh saja ya, anak-anak. Berarti yang pertama kalian menulis hal yang diamati. Hal yang diamati adalah tumbuhan di lingkungan halaman sekolah. Nah, nanti hal yang diamati oleh kalian bukan ini ya. Hal yang diamati kalian adalah mengamati bacaan tentang mengenal wortel ya. Waktu pengamatan kamu hari ini, tempat pengamatan ini nanti di rumah kalian masing-masing. Tujuan pengamatan untuk mengetahui tentang wortel tadi, dan bukan wortel ya, interaksi masyarakat dengan lingkungan alam dan sosial. Nah, hasil pengamatannya nanti kalian tulis ya. Ini hanya contoh format penulisannya ya, Nak, bukan isinya. Kalau ini adalah mengamati lingkungan. Kalau Pak Guru menugaskan bukan mengamati lingkungan sekolah, tapi mengamati interaksi manusia dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, tetapi dari bacaan mengenal wortel. Ya. Nanti kalian akan membuat bentuk laporannya. Setelah kalian mengamati, kemudian ciri-cirinya, kemudian hasil bacaannya, terakhir adalah kalian membuat sebuah kesimpulan tentang laporan tersebut. Oke, ini tentang laporan ya. Oke ya, anak-anak semuanya, ini tugas selanjutnya tentang media cetak, iklan. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi. Oke, sebelum Pak Guru next, kalian ada pertanyaan? Ada, Pak. Gak ada, Pak. Gimana? Gak ada. Aku mau tanya. Gak ada.
Silakan Anggri. Berarti itu yang tadi digambar apa Pak? Gimana gambar gimana maksudnya? Berarti